Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Senang sekali hari ini kembali Ibu berjumpa dengan teman-teman semua yang ada di rumah untuk kembali kita akan membicarakan bagaimana kita bisa mengelola suatu event itu dengan baik. Nah, teman-teman semuanya, dengan materi kita, bahwasanya kita di Teknologi in Practice 3 ini kita mempunyai tugas untuk membuat suatu event, mengelola event ya, yang bermanfaat buat masyarakat umum, sehingga nanti teman-teman semuanya, ketika teman-teman semuanya sudah berada pada jenjang yang lebih tinggi, teman-teman semuanya untuk di tempat pekerjaannya, kemudian teman-teman juga menjadi seorang pemimpin, teman-teman juga nggak akan susah untuk membuat suatu event. Nah, untuk berencana mengadakan event dalam waktu dekat, pastinya teman-teman pada bingung nih, gimana caranya agar event kita bisa sukses, bisa berjalan lancar, kemudian gimana caranya kita bisa mengadakan acaranya itu bisa sukses besar. Pastinya tentunya kita sebagai EO-nya, pasti nanti kita akan merancang bagaimana kita itu bisa mensiasati hal yang sekecil mungkin bisa kita lakukan sehingga kita bisa mensukseskan acara yang sudah kita lakukan. Nah, hari ini kita mau berbagi 7 tips buat teman-teman semuanya dalam pengelolaan event teman-teman semuanya. Nah, apa saja dalam pengelolaan event itu teman-teman semuanya? Kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu bagaimana teman-teman semuanya nanti menyusun tema dan konsep acaranya seperti apa. Yang kedua, nanti kita akan sedikit membahas tentang pembagian tugas yang jelas antara orang satu dengan orang lain, job satu dengan job yang lain, seperti itu. Yang ketiga, bagaimana kita membuat anggarannya. Yang keempat, nanti kita bagaimana merencanakan rundown acara seperti yang kita lakukan dari jauh-jauh hari seperti apa. Kemudian ya kita harus membuat timeline yang benar itu seperti apa. Kemudian kita harus punya plan A-nya seperti apa, plan B-nya seperti apa sehingga membuat teman-teman semuanya jadi mudah. Jika misalkan ada sesuatu yang nggak bisa kita lakukan di plan A, maka ada sesuatu yang bisa kita lakukan di plan B. Nah, sehingga melalui kesempatan hari ini, saya akan berbagi tips buat teman-teman semuanya untuk yang ketujuh, yaitu teamwork yang paling penting. Ini sangat penting banget, teman-teman semuanya. Kenapa? Saya memberikan sebuah tips ini kepada teman-teman semuanya karena kita tidak jarang buat teman-teman semuanya mengalami kesulitan ketika teman-teman semuanya sedang mengelola event. Nah, yang namanya mengelola event pasti kita ada yang namanya pemimpin, ada juga yang dipimpin. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka apa yang harus kita lakukan? Kemudian ketika kita menjadi seorang yang dipimpin, maka harus apa yang dilakukan sehingga nanti itu terjadi kerjasama antara pemimpin dan yang dipimpin. Nah, teman-teman semuanya, kita akan membahas satu persatu tentang bagaimana kita tips-tipsnya, bagaimana kita bisa mengelola event itu dengan baik. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita bisa menyusun tema dan konsep acara. Teman-teman semuanya, tema dan konsep acara ini menjadi salah satu faktor utama teman-teman yang menentukan kesuksesan suatu event yang akan teman-teman kelola. Konsep yang menarik, kemudian unik, tentunya juga akan memberikan kesan tersendiri terhadap orang-orang yang terlibat dalam acara tersebut. Lakukan dulu, brainstorming dulu idenya bersama teman-teman timnya, teman-teman semuanya. Libatkan yang di dalam acara ini untuk mengeluarkan semua idenya. Minta setiap orang untuk menyampaikan idenya masing-masing, kemudian lakukan voting, kemudian pemilihan ide konsep acaranya seperti apa yang akan kalian gunakan. Nah, di sini Ibu yakin kalian sudah menemukan temanya seperti apa, sehingga teman-teman semuanya dari tema, kemudian konsepan acara, kemarin kita sudah bahas itu semuanya teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman semuanya memikirkan ide konsep ini itu secara bersama tentunya akan lebih menyenangkan daripada kita memikirkan sendiri. Karena dengan adanya kita memikirkan sendiri itu akan lebih susah, kemudian kita akan merasa terbebani dan kayak kerja sendiri. Sehingga butuh banget yang namanya great idea itu bisa keluar dari orang-orang yang kadang tidak terduga. Nah, ketika teman-teman tahu bahwasanya kadang ide brilian itu muncul pada orang-orang yang kadang di luar ekspektasi kita. Orang yang seperti itu tiba-tiba punya ide yang bagus. Nah, itu karena kita nggak tahu. Jadi melalui brainstorming ini, paksa teman-teman semua yang ada di dalam kelompok kalian untuk bisa melihat dirinya masing-masing, kemudian mereka bisa mengutarakan apa yang akan mereka berikan kepada tim kita semuanya. Nah, itu sih.
Kemudian yang berikutnya adalah adanya pembagian tugas yang jelas. Teman-teman, setelah teman-teman menentukan tema, kemudian konsepan acara yang ingin diangkat, langkah selanjutnya yang teman-teman perlu garis bawahi di sini adalah membentuk kepanitiaan. Nah, bagilah panitia dalam acara divisi, kemudian pastikan setiap divisi itu memiliki job desk yang jelas. Jangan sampai ada anggota tim yang mengalami kebingungan saat menjalankan tugas dan perannya. Misal nih, si A tugasnya adalah ketua. Ketua berarti memimpin atau bertanggung jawab atas segala eventnya, seperti itu. Sekretaris membantu ketua dalam bidang kesekretariatan, misalkan membuat surat-surat, kemudian surat tugas, bagaimana jalannya untuk administrasinya, seperti itu, kesekretariatan seperti itu. Misalkan acara juga membantu ketua kita untuk bikin rundown acara dan sebagainya. Jangan sampai ada anggota tim yang mengalami kebingungan teman-teman saat menjalankan tugas dan perannya. Pastikan setiap orang punya tugas yang diberikan kepada masing-masing itu dengan benar sesuai dengan minatnya. Jangan sampai orang nggak bisa, yang namanya kesekretariatan nggak bisa surat menyurat dan sebagainya, dia diberikan rasa tanggung jawab seperti itu. Susah pastinya. Sehingga teman-teman semuanya perlu mikirkan, ini benar nggak sih saya udah bagi jobs-nya tuh udah benar apa belum? Kalau udah benar, maka kiranya saya harus seperti apa. Kalau belum benar, maka harus ada tindakan yang perlu teman-teman garis bawahi. Kira-kira apa yang perlu saya berikan atau kontribusi saya terhadap acara kita nanti seperti apa itu. Jadi di sini pembagian tugas itu harus jelas. Setiap orang harus tahu dia porsinya sampai seperti apa sehingga nanti teman-teman jadi enak gitu. Nah, setelah itu kalau teman-teman udah job desk-nya udah jelas, anggarannya konsepan acara yang udah jelas, kemudian temanya udah jelas, penting banget untuk kita bikin suatu anggaran. Teman-teman, kalau kita mau bikin suatu acara, saat merencanakan sebuah event itu jangan lupa banget untuk melakukan budgeting. Kenapa? Agar kita tuh tahu mengenai gambaran secara operasional kita seperti apa yang kita butuhin untuk acara tersebut. Nah, bagaimana caranya? Buat listnya apa saja. Sehingga teman-teman tahu apa yang teman-teman perlukan. Mulai dari perlengkapan, harus beli apa, kisaran harganya itu berapa, tempat yang ingin teman-teman sewa itu apa, terus penyelenggaranya itu apa aja, siapa aja, dan sebagainya, apa saja yang harus dikeluarkan, dan apa saja yang bisa kita peroleh dari suatu event itu. Nah, jangan lupa teman-teman ini melakukan survei tempat nih. Nah, untuk menyelenggarakan acara, mulai dari beberapa kapasitas tempat duduk, kemudian apakah tempat tersebut sudah sesuai dengan konsepannya, teman-teman yang sudah rencanakan apa belum, kemudian lokasinya apakah mudah dijangkau atau enggak, kira-kira nanti itu butuh nggak sih orang-orang masyarakat luar itu untuk tiketing atau tidak, dan seperti itu. Lokasi yang jauh dari pusat kota, sulit dijangkau, tentunya menjadi bahan pertimbangan teman-teman semuanya. Apakah orang lain akan menghadiri acara tersebut atau tidak. Oleh karena itu, pilihlah tempat yang strategis dan mudah dijangkau dari berbagai lokasi. Kalau saat ini kita udah banyak banget dibantu oleh yang namanya teknologi. Kita bisa melakukan kegiatan dari jauh melalui kegiatan webinar, melalui kegiatan podcast, nah seperti itu. Nah, untuk meminimalisir itu sendiri, untuk menyajikan suatu webinar ataupun podcast, teman-teman juga perlu banget untuk yang namanya budgeting. Ya, karena apa? Kalau kita bikinnya asal-asalan, orang nggak bakalan mau untuk melihat konten kita. Orang nggak bakalan mau untuk menghadiri acara webinar kita. Sehingga kalau teman-teman udah punya konsepan acara seperti itu, budgeting itu tetap perlu. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita bisa ngelis apa saja kebutuhan kita, terus kemudian kira-kira apa yang menjadi kendala kita nanti, apa yang kita perlukan, dan seterusnya. Nah, kalau udah tahu seperti itu, teman-teman semuanya, apa yang langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan? Ini penting banget, yaitu merencanakan rundown. Rencanakan rundown itu teman-teman dari jauh-jauh hari. Banyak orang itu cenderung membuat rundown secara saat mendekati hari H. Itu enggak benar. Jadi rancang rundownnya itu jauh-jauh hari. Nah, kenapa kita membuat rundownnya itu jauh-jauh hari?
Walaupun kita sebenarnya bisa aja sih membuat rundown acara itu mendekati hari H, tapi acara itu bisa aja menjadi berantakan teman-teman saat hari H. Karena apa? Kurangnya persiapan dari setiap anggota tim. Kalau teman-teman udah punya rundown, setiap anggota tim udah tahu job list-nya masing-masing, maka kita bisa menentukan kira-kira persiapannya seperti apa. Nah, agar setiap anggota dalam tim nanti memahami betul alur acaranya, buatlah susunan acaranya dari jauh-jauh hari dengan rundown yang jelas, kemudian pastinya seluruh panitia mengetahui arah acara yang akan digelar teman-teman. Jadi bisa melakukan persiapan yang matang. Habis itu bikin timeline. Nah, kalau teman-teman mau bikin timeline ya, kalau kita mau tahu timeline kita, mau bikin event, perlu banget yang namanya timeline. Kenapa? Itu menjadi sebuah target buat kita, teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya timeline, susah nih. Kenapa timeline menjadi hal yang sangat penting dalam mengontrol perencanaan acara? Misal nih ya, udah sampai mana persiapan yang sudah dilakukan, kita bisa tahu. Apakah setiap anggota sudah melakukan kewajibannya dengan benar atau enggak, kita bisa tahu dari timeline. Kemudian, apa saja yang masih kurang, kita bisa tahu dari timeline. Sudah berapa matang persiapan kita yang kita lakukan, dan sebagainya. Itu merupakan fungsi dari sebuah timeline. Kita buat list apa saja yang harus dilakukan setiap anggotanya, anggota timnya, set deadline-nya seperti apa. Kemudian pemberian deadline-nya ini bukan untuk menekan setiap anggota tim, namun untuk memastikan bahwa mereka tidak menunda kewajiban mereka. Jadi jangan lupa untuk melakukan follow up kepada semua anggota tim. Apa saja tugas mereka, kemudian timeline-nya seperti apa. Biar kita nggak keteteran, teman-teman. Jadi apa ya saja yang sudah mereka lakukan, dan apakah mereka juga mengalami masalah atau tidak. Dari timeline ini membuat kita sadar bahwasannya penting banget yang namanya timeline. Jadi teman-teman semuanya jangan pernah lupa untuk bikin yang namanya timeline. Teman-teman, kita itu bisanya cuman berencana, kemudian kita berusaha, tetap Tuhan yang menentukan. Nah, kalau misalkan nih, nggak pernah tahu ya jawaban kita seperti apa, dan apakah perencanaan kita sudah tepat atau belum, apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan, juga kita nggak tahu. Nah, maka dari itu penting banget dengan adanya yang namanya plan A dan plan B ini. Apakah perencanaannya sudah matang atau belum? Tidak hanya karena tempat yang kita memungkinkan acara kemudian jadi batal, pasti nggak seperti itu kan. Jadi teman-teman semuanya harus banget menyiapkan beberapa rencana. Jadi saat rencana A tidak mungkin untuk dilakukan, teman-teman masih punya yang namanya rencana B. Jadi penting banget. Kalau misalkan hujan, misalkan milih outdoor gitu ya, kemudian ternyata teman-teman nggak ngerencana ini untuk apa namanya perlengkapan dan sebagainya. Jadinya seperti apa? Nggak jadi nih karena hujan. Nah, itu yang susah teman-teman. Jadi rencanakan dulu plan A-nya seperti apa, plan B-nya seperti apa. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir tips dari Ibu adalah teamwork itu penting banget. Konsepan acara menarik, rencananya matang, dan tepatnya strategis tidak akan berarti kalau tanpa adanya yang namanya teamwork. Teman-teman kemarin sudah dibagi menjadi 2 tim, ya kan? Tim DKV dan tim TI, di mana teman-teman semuanya bisa dibilang kerjasama dalam tim menjadi elemen yang paling menentukan kesuksesan adalah sebuah acara adalah apa? Teamwork. Karena itu pastikan komunikasi antar sesama itu antar anggota tim itu berjalan dengan baik. Jangan sampai komunikasi menimbulkan kesalahpahaman, teman-teman, yang berujung pada perpecahan tim. Komunikasi yang baik gak hanya diperlukan ketika teman-teman melakukan acara aja, tapi juga sangat diperlukan buat keberlangsungan dari suatu acara. Jadi setiap tim itu punya tugas di titik yang berbeda dan berjauhan, sehingga komunikasi itu mempermudah kita agar tim kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu tadi 7 tips dari Ibu untuk mensukseskan kegiatan kalian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan teman-teman semuanya bisa bermanfaat. Selamat belajar dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.